pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari hingga ruh berpisah dari jasad kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Tadabbur Al-Qur'an, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Atabik Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian Tadabbur dengan tema surat Az-Zukhruf. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah di hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Gurunda Dr. Atabik Lutfi untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita awali majelis kita yang mulia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Akinah may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma rzuqna uluman tanfa'una, ya Rahmanu ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui berbagai ibadah dan amal soleh kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan kenikmatan-kenikmatan, balasan pula ketaatan-ketaatan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua, uswah hasanah. Mudah-mudahan tuntunan Nabi dapat kita amalkan dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita surat per surat, dan hari ini memasuki surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf adalah surat yang ke-43, ayatnya 89 ayat. Tadabbur dan tafsir kita bedakan antara keduanya. Tadabbur adalah perenungan kita baik terhadap terjemah maupun tafsirnya para ulama, sedangkan tafsir adalah kita merujuk makna-makna yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Maka digabungkan antara tadabbur dan tafsir, itulah yang lebih lengkap dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagai pengantar, surat ini dikategorikan makkiyah oleh para ulama Al-Quran. Urutannya adalah ke-43 jika kita rujuk semua mushaf-mushaf yang ada. Mau mushaf yang terbit di negara kita maupun di berbagai negara-negara yang lain. Dan jumlah ayatnya 89. Hal ini untuk
menunjukkan orisinilitas dari Al-Quran. Susunannya juga sama, jumlah ayatnya juga sama, kategorinya makiyah atau madaniyah. Ada yang sepakat menyebutnya makiyah, ada yang sepakat menyebutnya madaniyah, tapi ada yang menyebutnya sebagian makiyah, sebagian madaniyah. Maka makiyah dan madaniyah memang babnya ijtihad. Tentu menyebutnya makiyah karena persoalan lokasinya, madaniyah pun lokasinya berarti di Madinah. Atau juga bisa dilihat dari waktu turunnya. Kalau sebelum hijrah, makiyah. Kalau setelah hijrah, madaniyah. Bisa juga dilihat dari sisi pembahasannya atau isi dari ayat-ayat surat-surat tersebut. Kalau membahas tentang akidah, akhirat, keimanan, maka disebutlah makiyah. Tapi kalau membahas tentang hukum, membahas hal-hal yang berurusan dengan sosial kemasyarakatan, disebutlah madaniyah. Itulah kenapa ada ijtihad dalam makiyah dan madaniyah. Surat Az-Zukhruf disebut sebagai surat Al-Hawamim. Ya, surat Al-Hawamim karena diawali dengan ha dan mim yang kita juga baca dengan bacaan yang sama dengan tulisannya. Baik tulisannya ha dan mim dibacanya ha dan mim. To dan ha dibacanya toha. Kalau yang lain dibacanya mengikuti harokat yang ada yang sebagaimana kita baca dalam ilmu tajwid. Hal-hawamim adalah kategori surat-surat yang diawali dengan ha dan mim. Dikenallah istilahnya al-hawamim. Itulah surat Az-Zukhruf. Sebelumnya ada surat Asy-Syura juga dengan ha dan mim. Surat Fussilat juga dengan ha dan mim. Surat Ghafir juga dengan ha dan mim. Berarti dari surat Ghafir. Kemudian berikutnya surat Fussilat. Berikutnya surat Asy-Syura, berikutnya Az-Zukhruf, berikutnya pula surat Ad-Dukhan, dan terakhir adalah surat Al-Jathiyah. Itulah kategori surat-surat yang diistilahkan dengan Al-Hawamim untuk memudahkan kita bahwa awal suratnya adalah surat yang diawali dengan ha dan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Hamim tidak ada yang tahu maknanya, wal kitabil mubin, dan demi kitab yang sangat nyata. Begitulah bersama 6 surat yang lainnya. Awalnya surat Ghafir hingga surat Al-Ahqaf. Allah awali surat-surat tersebut dengan ha dan mim. Tulisannya pun ha dan mim, bacaannya pun ha dan mim. Bahkan artinya juga ha dan mim, hamim, karena tidak ada yang tahu makna sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, penamaan suratnya Az-Zukhruf. Kenapa disebut Az-Zukhruf? Maka dirujuklah surat Az-Zukhruf ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu khairun wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Mohon maaf, ini tulisannya menjadi dibaca dari sebelah kiri, ya harusnya dari sebelah kanan. Tiba-tiba berubah. Wa zukhrufa, kami ciptakan, kami buatkan, kata Allah, perhiasan-perhiasan dari emas, sehingga dimaknai oleh para ulama terjemah az-zukhruf itu adalah perhiasan yang terbuat dari emas, bermacam-macam perhiasan, dan semua itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup dunia. Emas, permata, perhiasan-perhiasan yang lain adalah disebutnya sebagai mata. Mata itu kesenangan. Sedangkan ada lagi selain dari kesenangan hidup di dunia, yaitu kehidupan akhirat disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Zukhrufa itulah menjadi alasan di ayat 35 kenapa surat ini dinamakan Zukhruf. Namun
kita menyebutnya bahwa zukhruf karena disebut di ayat 35 itu adalah memahami kenapa dinamakan surat Az-Zukhruf. Tetapi penamaannya memang wahyu dari Allah. Ketika disebut surat ini Az-Zukhruf, maka para ulama ingin mengetahui kenapa dinamakan Az-Zukhruf. Ditemukanlah alasannya di ayat 35 ada kata zukhruf. Demikian juga kenapa dinamakan Ali Imran? Karena ada kata Ali Imran atau cerita tentang keluarga Imran. Namun ada dua surat yang tidak disebut ungkapan tersebut di surat tersebut, yaitu Al-Fatihah tidak ada kata Al-Fatihah, Al-Ikhlas tidak ada juga kata Al-Ikhlas. Maka penamaan surat adalah wahyu. Namun para ulama ingin mengetahui lebih lanjut kenapa dinamakan surat Az-Zukhruf, surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat Muhammad dan seterusnya. Maka mereka mencari kata-kata yang disebut di dalam surat-surat berkenaan, baik di awal surat maupun berada di pertengahan atau mungkin di akhir surat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Az-Zukhruf 67, ternyata Allah siapkan teman-teman karib. Teman-teman karibnya itu bisa teman-teman karib yang baik, bisa teman-teman karib yang tidak baik. Bisa sahabat karibnya adalah minas solihin was solihat, bisa juga min ghairis solihin dan solihat. Tapi di dunia manusia berinteraksi dan bergaul. Salah satu bentuk interaksinya adalah berteman, bersahabat, berkawan. Untuk itu ada teman-teman dekat, teman-teman karib namanya khullatun atau akhillau. Khalil itu artinya teman dekat, teman karib. Khalilullah, maka disebut juga kekasih. Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Para nabi akhillallah artinya adalah kekasih-kekasih orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Itu bahasa Arabnya khalilun, jamaknya akhillau. Boleh disebut sahibun ya, namun khalil itu lebih dekat lagi. Ya, sahib itu sahabat, ya teman juga, tapi secara urutan kedekatan khalil itu paling dekat karena disebutnya juga kekasih ya. Saking dekatnya maka orang saling berkasih sayang. Nah, pertemanan yang disebut dengan akhillau itu di dunia terjadi. Semua orang berteman, bahkan saking dekatnya itu temannya teman dekat sekali. Bahkan cenderung ia amat sangat berkasih sayang dengannya. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis 7 naungan bahwa nanti di hari kiamat ada mereka yang mendapatkan naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu warujulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang bersahabat, yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pula karena Allah. Dan itu di dunia mereka jalankan sampai dua-duanya menghadap Allah. Tidak pernah melupakan sahabatnya. Bila sahabatnya wafat, ia doakan pula. Ia ingat pula sahabatnya. Itulah namanya teman dekat atau teman karib. Nah, karena Allah menyebutnya di surat Az-Zukhruf 67 adalah saling bermusuhan, itu nanti di hari kiamat. Ya, mereka bermusuhan kecuali kalau dasar pertemanan dekatnya, persahabatan karibnya adalah dasarnya takwa. Maka pandangan Imam Ibnu Katsir mengatakan kullu khullatin, setiap pertemanan, sohbatin, setiap persahabatan di dunia. Kalau pertemanan, persahabatan, kedekatan, keakraban bukan dasarnya takwa atau kebaikan, maka nanti saling bermusuhan. Ya. Bermusuhannya kita tidak tahu. Yang pasti kalau saling bermusuhan kan saling melepas tanggung jawab. Ah, dia bukan teman saya. Padahal di dunia berteman baik kemanapun bersama. Dia aku tidak mengenalnya. Ya, kenapa tidak mengenalnya? Padahal di dunia amat sangat mengenalnya.
di berbagai surat Al-Quran disebutkan bahwa nanti teman-teman dekat itu kalau kedekatannya bukan karena takwa, keimanan dan kebaikan, yal'anu ba'dukum ba'du. Al-Ankabut 25, bahkan saling melaknat, saling menyalahkan. Ya, di surat Al-A'raf yang sudah kita bahas, mereka juga saling menyalahkan sesamanya. Gara-gara kamu, aku seperti ini. Padahal kata Allah, masing-masing mendapatkan seperti yang diperbuatnya. Disitulah pendekatan dari teman karib menurut surat Az-Zukhruf 67, Al-Ankabut 25, ada juga ya surat An-Nisa 52. Jadi mereka saling menyalahkan, saling melepaskan diri dari pertemanan itu. Boleh juga jangankan teman karib, bahkan keluarga sendiri kalau sudah di hari kiamat sudah tidak kenal lagi. Saking tidak kenalnya, maka yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Saking tidak kenalnya. Tidak kenal bukan tidak kenal, betul-betul tidak kenal. Karena kata Allah, masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing sedang menanti hasil akhirnya. Kalau sedang menanti, yang paling penting lupa dengan siapapun, bahkan lari dari saudaranya, ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi dan sahabat dekatnya, wa banihi dan anak-anaknya. Surat Abasa 3, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena semuanya punya urusan yang menyibukkan. Kita pula ada anak kalau lagi sibuk ya tidak kenal itu ya. Anaknya dibiarin ya, baru setelah kesibukan kita selesai baru kita deketin anak kita. Bayangkan itu di dunia pun kadang terjadi, bagaimana di yaumil akhir. Maka pertemanan karib kita jalankannya karena keimanan, ketakwaan, karena saling mengingatkan akan kebaikan, maka itu yang dikekalkan di kedua surga. Maksudnya dikekalkannya adalah mereka berteman karib lagi, saling mengetahui, bahkan dapat memberikan syafaat. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru minal asdiqais sholihin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman karib yang baik. Nanti mereka memberikan syafaat, pertolongan. Bentuknya kita serahkan sama Allah. Tapi diberikan kesempatan kepada teman-teman dekat itu saling menolong. Biasa disebutnya, kalau Bapak duluan ke surga, ingat aku. Kalau Ibu duluan ke surga, ingat aku. Sebetulnya dalam rangka mengingatkan makna dari pertemanan itu. Di dunia saling mengingat, bahkan dikekalkan hingga ke surga, mereka saling mengingat dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya tadi bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana naungan itu tidak ada lain kecuali pasti naungan dari Allah. Pertemanan, persahabatan kita dasarkan atas iman dan takwa, atas kebaikan, maka insya Allah keutamaan pertama, warjulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling dekat mencintainya karena Allah. Keduanya jika bertemu, berkumpul, betul-betul berkumpulnya dalam kebaikan, berarti karena Allah. Jika berpisah karena ada tugas, berpisah dengan kematian, berpisahnya pula tetap mereka karena Allah, bukan karena permusuhan atau bukan karena persoalan. Karena antar sahabat teman suka ada persoalan, akhirnya berpisah. Suami istri karena ada persoalan mungkin bercerai. Nah, berarti di sini tidak masuk kategori ini. Berpisahnya memang karena Allah. Maksudnya kalaupun bercerai dalam tanda kutip karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena kepentingan, apalagi sebabnya adalah pihak ketiga. Tapi ia memang sudah tidak menemukan lagi, misalnya sudah berbagai cara
konsultasi, ya bahkan mereka berdua sholat, mereka bermunajat ingin dipertemukan kembali oleh Allah, tetapi itulah namanya sudah ikhtiar. Tapi yakinlah bahwa intinya bukan karena bertemunya, tapi karena Allahnya saat bertemu atau saat berpisah, itu sesuatu yang mulia di sisi Allah, diberikan naungan di yaumil akhir kelak. Nah, pertemanan yang baik pula, pertemanan karib yang baik itu juga cermin atau keburukan. Seseorang akan mencocoki, kata Nabi. Apa itu? Mencocoki kebiasaan teman karibnya, menyesuaikan. Ya. Berarti teman itu sama dengan dirinya. Temannya baik, dirinya baik. Temannya tidak baik, dirinya tidak baik. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Kalau ingin tahu temanmu, maka perhatikan siapa yang menjadi teman karibnya. Ya, kalau teman karibnya fulan, maka dia adalah fulan. Teman karibnya fulana, dia adalah fulana. Teman karibnya A, dia juga bisa seperti huruf A. Teman karibnya Z, berarti dia seperti huruf Z. Karena cermin kebaikan. Artinya, kebaikan dari teman pengaruhnya sangat besar. Apalagi tentu kita sebagai orang tua, anak-anak di usia remaja, di usia yang sedang mencari jati diri, itu sangat ya besar sekali pengaruh dari temannya. Ya, karenanya ditempatkan di lembaga yang baik, di mana teman-teman lembaga itu teman-teman baik. Ditempatkan di sekolah yang terbaik, karena teman-temannya juga teman-teman baik. Ya, jadi sekolah tidak selalu bicara tentang ilmu, tidak selalu bicara tentang yang lain, tapi juga bicara tentang lingkungan atau pertemanan, karena itu pengaruh. Bahkan kadang-kadang ya pengaruh pertemanan lingkungan itu bisa lebih besar dari pengaruh pendidikannya atau pengajarannya. Diajarkannya A, tapi yang diucapkannya B. Kenapa? Pengaruh teman. Disampaikannya adalah S, tetapi yang disampaikannya adalah T. Kenapa? Pengaruh teman. Usia-usia rentang yang bernama remaja adalah urusannya, persoalannya adalah pertemanan. Oh, karena berteman dengan A, jadilah dia seolah-olah A. Memang tidak seluruhnya 100%, tapi inilah menyesuaikan. Kita juga membuat pertemanan-pertemanan biasa disesuaikan dengan keadaan kita. Itulah cermin kebaikan dan keburukannya menurut hadis Nabi adalah berdasarkan khalilnya, ya, teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah, almar'u ala dini khalilihi ma. Bahkan kalau dibahas secara terjemah bebas, seseorang itu berdasarkan agama temannya. Tapi di sini din adalah kebiasaan diterjemah bebasnya ya. Karena terlalu tinggi kalau dengan agama. Tapi kalau kebiasaan itu memang pengaruhnya sepakat. Semua mempengaruhi. Tapi kalau keagamaan masing-masing kan memang diberikan apa namanya kesempatan atau diberikan haknya untuk menganut agamanya. Tapi pertemanan tetap dijalankan. Maka disitulah pandangan-pandangannya. Kemudian dalam pertemanan yang baik, pertemanan yang dekat, ada doa yang mustajab. Doa seorang mukmin, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang mukmin untuk saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui, artinya dia tidak pernah meminta, dia tidak pernah request doa, tapi saudaranya mendoakan terus. Atau boleh juga tanpa sepengetahuannya, artinya tidak sedang bersamanya. Ya, ketika bersama tetap mendoakan. Ketika berpisah karena lokasi atau tempat tugas tetap mendoakan. Itu tanpa sepengetahuan juga dimaksud. Kalau itu namanya doa yang mustajab. Kenapa Allah siapkan di sisi orang yang mendoakan itu adalah malaikat yang bertugas mengaminkan. Inda roksihi malakun muwakkalun. Tatkala dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat berkata, amin. Yang kedua,
malaikat akan mengatakan ya bahwa bagimu semisal dengan apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Jadi kalau kita mendoakan sehat untuk orang lain, maka kita pun dikatakan oleh malaikat, kamu juga sehat ya, walakal mislu, walaka bimislihi. Ya, demikian kalau kita doakan dia urusannya mudah, yang dimudahkan urusannya, yang mendoakan pula. Subhanallah, enggak ruginya mendoakan. Malaikat mengaminkan, sekaligus malaikat akan mengatakan atas wahyu dari Allah, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu. Maka kita hanya mendoakan kebaikan, karena itu untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita mendoakan keburukan, khawatir itu kembali ke diri kita, rugi. Kalau begitu, maka berdoa itu enggak ada ruginya kalau kebaikan. Ya, kalau ada sahabat kita yang pernah berbuat buruk, ya doakan kebaikan. Apa doakan kebaikannya? Mendapat petunjuk Allah, tidak lagi berbuat buruk, dia semakin baik, dan dia menyadari kesalahannya, kan bagus. Nantinya berteman lagi, dan lain sebagainya. Itulah beberapa catatan dari surat Az-Zukhruf 67, bagaimana Allah memberikan sekian banyak keutamaan terhadap mereka yang mau berteman, tapi pertemanan atas dasar takwa, pertemanan yang didasarkan pada ingin menambah kebaikan, ingin bertambah baik. Bahkan ini tadi pandangannya yang keempat, setiap orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Ya, kalau yang dicintainya adalah sahabat fulan, nanti di surga dibersamakan lagi oleh Allah. Makanya suami dan istri saling mencintai, maka nanti dikumpulkan lagi. Tapi kalau tidak, ya tidak dikumpulkan. Anak dengan orang tua dengan sahabatnya, tetangga dengan tetangganya, adalah bagaimana dahulu saling mencintai. Kita mencintai tetangga adalah karena Allah. Maka itu petunjuk Nabi. Ucapannya baik, kalau ada makanan kita beri sedikit. Kenapa? Karena supaya nanti dipertemukan kembali. Bermajelis ilmu itu juga karena kita bersahabat dan insya Allah dipertemukan kembali. Hasan Al-Basri, kibaru tabi'in, sampai mengatakan, istaghfiru minal asdiqais sholihin fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak teman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena mereka nanti dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu macam-macam, memang betul. Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari Al-Quran, ada syafaat dari puasa yang disampaikan oleh Nabi. Ada syafaat dari sahabat, pertemanan. Ya, ada syafaat dari keluarga. Tergantung apa? Tergantung amal baiknya. Jadi kalau tidak ada kebaikan, tidak ada keimanan, tidak bisa memberikan pertolongan. Syarat memberikan pertolongan adalah amanu wa amilus solihat. Maka kita berteman dengan orang soleh karena dia menolong. Dan kita juga soleh supaya mampu menolong yang lain. Karena iman dan amal soleh menjadi neraca pertemanan di dunia, sekaligus menjadi patokan bagaimana pertolongan itu dibolehkan oleh Allah. Karena Allah yang membolehkan, ya. Pertolongan dari manusia ke manusia Allah membolehkan. Manusia dengan amalnya Allah bolehkan. Manusia dengan nabinya Allah bolehkan. Selama itu dibolehkan oleh Allah, karena Allah pemilik syafaat. Kullillahi syafa'atu jami'a. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Dan Allah mengizinkan dan Allah membolehkan. Ada hadis syafaat dari Nabi, iya, Nabi diizinkan, dibolehkan. Maka kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang berteman, bersahabat karena Allah akan kembali ia bersama dengan yang ia cintai dari semuanya. Bisa keluarganya, anaknya, sahabatnya, temannya, tetangganya, dan seluruh muslimin dan muslimat insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang cukup panjang bahwa seseorang dibolehkan
mengeluarkan saudaranya yang sedang berada di dalam neraka. Hadis Imam Muslim. Jadi orang-orang beriman yang banyak dibebaskan dari neraka. Maka kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya Allah, kalian begitu gigih memohon kepada Allah memperjuangkan hak-hak saudaranya yang berada di dalam neraka. Ini tadi perbanyak teman untuk mendapatkan syafaat. Ya, jadi mereka memperjuangkan hak temannya. Hak temannya apa? Di dunia kan berteman baik. Maka dia mohon, ya Allah, di akhirat pun ingin kami berteman dengannya. Mereka memohon, ya Allah, mereka itu yang sedang ditinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat juga, haji bersama, umroh bersama, semua ibadah. Maka itu yang diterima oleh Allah. Kata Allah, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Nah, kalau tidak bersahabat kan nggak kenal. Kalau tidak berteman kan nggak kenal. Hingga wajah mereka diharamkan dari api neraka. Masih lagi orang ini minta mengeluarkan saudaranya. Sudah ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu memohon lagi kepada Allah, ya Allah, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan, dikeluarkan dari neraka sudah tidak tersisa. Allah berfirman lagi, kembali lagi, keluarkan yang masih memiliki iman, meskipun hanya seberat dinar atau seberat zarrah dan sebagainya. Maka dikeluarkan lagi banyak yang sudah atau yang sedang disiksa di dalam neraka. Kemudian mereka kembali menghadap Allah, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan sekarang seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dientas. Jadi semuanya sudah selesai dari siksa neraka. Berkat apa? Berkat pertemanan. Wasilahnya wasilah pertemanan. Syafaat. Karena pemilik syafaat adalah Allah. Dan Allah membolehkan siapapun memberikan syafaat. Persyaratannya diantaranya pertemanan, kekeluargaan atas dasar iman dan takwa. Di antaranya lagi adalah kita mencintai dan mengamalkan semua tuntunan Nabi agar Nabi pula memberikan syafaat. Nah, kalau antar orang saja bisa, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi atas umatnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Iya, kita nanti menjadi saksi atas semua orang-orang, atas keluarga kita, sahabat kita, dan Rasul menjadi saksi atas kita. Ya. Wa yakuna Rasul syahidan alaikum. Al-Hajj 78. Jadi Rasul menjadi saksi. Saksinya apa? Meringankan. Ya. Meringankan keadaan. Maka disitulah kita nanti bersaksi insya Allah dengan sahabat-sahabat teman-teman kita. Dia orang yang baik. Maka ada kebiasaan bagus sebelum jenazah dihantarkan atau menuju tempat sholatnya, disolatkan, menuju tempat pengebumiannya, biasanya ada pembimbing yang bertanya, gimana tentang fulan ini? Khair. Persaksian kebaikan itu penting. Dan boleh kita menyaksikan kebaikan. Fulan khair, fulan soleh. Boleh. Karena nanti itu akan menjadi lantaran syafaat. Dan kita tidak diperkenankan mengatakan yang buruk tentang jenazah. Nggak boleh sama sekali. Aibnya, celaknya ditutup rapat-rapat. Betapa mulianya baginda Nabi menuntun itu. Yang sudah wafat sudah selesai. Yang kita jalankan yang masih hidup. Yang sudah wafat selesai. Doakan saja, udah selesai. Tapi sebelum itu biasanya sebelum dihantar atau disolatkan, ya pembimbing atau imam saat itu akan menyampaikan khair. Maka semua hadirin mengatakan khair, apakah dalam hati atau diucapkan. Yang penting dia ingin sahabatnya, gurunya mungkin, saudaranya, keluarganya saat nanti berada di dalam pembaringan terakhirnya, ia berada dalam nikmat-nikmat kubur Allah. Luar biasa, itu kebiasaan yang baik. Nah, nanti bersama di dalam surga. Siapa yang dibersamakan di dalam surga? Di antaranya surat Az-Zukhruf adalah masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan dibahagiakan. Udkhulu antum wa azwajukum tuhbarun. Di dalam surat Az-Zukhruf 70 Allah menyebutnya pasangan. Ya, azwaj itu kan ketika akad nikah juga disebutnya azwaj, pasangan. Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja
pasangan itu harus berbeda jenis kelamin, laki dengan perempuan pasangan, laki dengan laki bukan pasangan. Azwaj begitu, bahasa Al-Quran azwaj itu pasangan berbeda. Karena laki dan perempuan maka dipasangkan melalui akad nikah, jadilah dia pasangannya di dunia dan nanti pasangannya di akhirat atau di dalam surga. Karena Allah mempersilahkan. Berarti tidak perlu khawatir. Karena ibu-ibu suka khawatir. Nanti saya tidak bertemu dengan suami lagi ya Ustaz. Suami memilih bidadari. Tidak. Bidadarinya adalah istrinya. Bidadarinya istrinya. Karena disebutkan dengan pasanganmu di dunia. Ya, memang bidadari ada dua. Kalau dia tidak menikah, maka disiapkan bidadari khusus di dalam surga. Banyak ulama-ulama atau beberapa ulama tidak menikah, ya sebagaimana Imam Nawawi. Ya, maka disiapkan bidadari khusus karena memang tidak ada pasangannya di dunia. Namun yang sudah berkeluarga, berumah tangga, yang sudah beristri, bersuami, ya istri dan suami itulah azwaj. Kan tadi azwaj. Ar-Rum 21 di dunia azwaj. Az-Zuhruf 70 di akhirat juga azwaj. Sama-sama disebut azwaj. Memang ada hurun in bidadari. Tapi bidadari disiapkannya maknanya untuk yang tidak menikah di dunia karena alasan-alasan yang dibolehkan. Kalau para ulama dulu alasannya ilmu dibolehkan. Alasannya mereka bukunya banyak, itu dibolehkan. Ya, Imam Nawawi bukunya banyak, usianya 43, bukunya ratusan. Imam Suyuti itu lebih banyak lagi bukunya. Ya karena kesibukannya dengan ilmu, dengan ngajar, beliau memang tidak ada waktu dalam tanda kutip untuk menikah. Dan akhirnya wafat karena juga wafatnya masih muda ya 40 sekian. Sehingga itulah yang disebutkan dengan azwaj. Hurun in, bidadari itu di surga adalah istrinya, suaminya di dunia. Atau kenapa bidadari? Karena di sana siapapun kita, apapun kita, suami atau istri yang bagaimanapun, kalau dia berada di surga, otomatis jadi bidadari. Otomatis. Nah, karenanya ya pasangannya. Ya, dia tidak akan melihat suami atau istrinya seperti di dunia. Tapi sudah menjadi hur'in. Sudah menjadi bidadari yang bermata jeli. Ya. Terdapat banyak orang yang akan bersama dalam surga kalau melihat ayat-ayat yang lain. Ada istri, suami, anak keturunan, sahabat, atau teman. Maka misalnya Imam As-Sa'di mengatakan, masuk surga bersama yang semisal dengan amal kalian. Silakan, siapapun, tapi amalnya sama. Istri, suami, anak, sahabat, teman, tetangga, satu alma mater, satu tempat kerja, satu lokasi mencari nafkah, sama. Persyaratannya cuma yang semisal dengan amal. Makanya itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Tentu sebagaimana ada Nabi Nuh dan istrinya yang nggak bisa sama. Karena memang mereka tidak sama amalnya di dunia. Maka kita saling mengajak, saling menjaga, itu fungsinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa menjaga diri, keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua dari api neraka? Karena kita ingin dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kaedahnya bersama yang seamal, bersama yang keadaannya sama di dunia, maka itulah yang bersama di yaumil akhir. Mudah-mudahan pertemanan kita juga adalah pertemanan yang melayakkan kita semua Bapak Ibu bersama kembali di surga, bersama keluarga, keturunan, anak, teman, sahabat, dan orang-orang yang dahulu bersama kita dalam kehidupan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan berikutnya, karena kita modelnya adalah tafsir surat per surat. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti kekuasaannya, yaitu menundukkan kendaraan. Maka saat kita berkendara, yang kita ingat kendaraan itu Allah tundukkan. Betul ada ilmu pengetahuan manusia. Ada kemampuan manusia. Tapi secanggih apapun manusia, sehebat apapun kendaraannya, bahkan se-safety apapun kendaraannya, kalau dia tidak ingat Allah, terjadi yang tidak diinginkan. Semuanya kan sudah safety sebetulnya. Dengan ilmu manusia ya, dengan pandangan. Bapak Ibu, kencangkan sabuk pengaman. Ini ada alat pelindung macam-macam.
Itu bagus karena dia mengingat bahwa itu perlu ikhtiar. Tapi jangan lupa setelah itu doanya subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan laut, kendaraan darat, kendaraan udara, kereta api, KRL. Tapi ilmu manusia sudah. Ilmu manusia sudah menjadi alat usaha kita. Maka ini safe. Ada banyak sekali ya ciri-ciri keamanan kendaraan. Bahkan pesawat itu katanya kendaraan yang paling safe, yang paling aman ya, karena jarang terjadi. Kalau kendaraan darat ya hampir tiap hari. Bahkan di datanya itu tiap hari aja sudah terjadi berapa kecelakaan. Nah, mungkin dalam tanda kutip pengetahuan manusia itu kan menguatkan saja. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah Allah yang menundukkan, maka perjalanannya selamat sampai tujuan, bahkan kembali pula dalam keadaan selamat. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, selama kita sudah mengatakan, ya Allah, Maha Suci Engkau yang menundukkan kendaraan ini, ya sudah kita berpahala. Ya, misalnya tetap juga, udah doa, udah pakai sekian banyak jenis-jenis safety, terjadi kecelakaan, ya sudah. Namanya juga Allah yang Maha Kuasa. Tapi manusia wajib ikhtiar, iya, mengecek kendaraan, rutin melakukan perawatan-perawatan misalnya, sudah. Karena itu adalah usaha manusia, tapi di atas itu ada subhanallazi sakhkhara lana hadza. Ayatnya 13 dan 14, litastawu ala zuhurihi. Zuhur ya, yaitu kalian duduk di atas punggungnya. Dulu kan hewan kendaraannya, unta ya, kuda, keledai. Kemudian kamu jangan lupa ingat nikmat Allah ketika sudah duduk di atas kendaraan, yaitu mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini kendaraannya. Dulu kan onta, kuda. Sekarang ya kendaraan-kendaraan bermesin. Kami padahal tidak mampu menguasainya. Ya kuda itu mungkin bahasa kitanya mudah sekali mengendalikan kuda. Sebenarnya Bapak Ibu, kuda dikendalikan oleh manusia karena Allah tundukkan kuda. Buktinya ada juga kuda yang menyepak tuannya. Berarti dia tidak mau dikendalikan karena Allah tidak mau mengendalikannya, tidak berkenan. Maka kita ingat itu, kemudian kami akan kembali kepada Allah. Jika terjadi sesuatu dalam perjalanan, ya kita kembalinya kepada Allah sehingga aman, sehat, selamat, dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itulah salah satu bukti kekuasaan Allah. Allah tundukkan semuanya untuk kita, untuk manusia, hewan, kendaraan bermesin, atau apapun, darat, laut, udara. Nah, doa ini boleh untuk darat, laut, udara, tidak harus mengendarai hewan saja. Ini kan ayatnya dulu mengendarai hewan. Jadi kalau mengendarai hewan, aku doa. Kalau tidak hewan, tidak berdoa. Makanya ada jenis kendaraan yang dengan nama hewan supaya ingat. Ya, ada kijang kan gitu ya. Ada rusa kalau di Malaysia. Supaya ingat ada kancil. Supaya ingat ini kendaraan ini sama dengan kendaraan hewan. Cuman ilmu pengetahuan manusia berkembang, alhamdulillah kita bersyukur dimudahkan memanfaatkan kendaraan. Biasa gitu kan dinamakannya nama-nama hewan. Supaya mengingat kita barangkali ya, untuk ingat filosofinya. Ingat loh, dulu hewan yang dikendalikan, sekarang yang bermesin. Maka ingat juga dengan surat Az-Zuhruf 13-14 dan ada beberapa doa-doa dari Nabi SAW. Yang pertama doa untuk yang ditinggal. Jadi kita melakukan perjalanan, hakikatnya juga meninggalkan orang-orang tersayang, sahabat, teman. Maka kita doakan yang kita tinggal. Doanya adalah astaudiukumullahu allazi la tudi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan kepadamu ya Allah, ini anakku semuanya. Karena Allah tidak akan mengabaikan titipannya. Wadi'ah, wada'ah, astaudi'ukumullah. Wadi'ah kan dalam ilmu itu ekonomi adalah titipan. Kita nitipnya sama Allah. Tapi jangan nitip sama Allah juga dalam tanda kutip hanya ya anaknya masih kecil, ya Allah aku titipkan anakku. Lah titipkan juga ama yang lebih gede, ama saudaranya, ama kakaknya. Bang jangan lupa ya, ini adik nanti dikasih makan. Jadi tetap
Intinya ada ikhtiar, tapi ada kita mengakui keagungan Allah. Astaudiukumullahu alladzi la tudi'u wada'i'uhu. Hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Doa pula untuk yang hendak bepergian adalah aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penghujung perbuatanmu kepada Allah. Jadi orang yang akan bepergian didoakan oleh orang yang berada di rumahnya, oleh temannya. Aku titip agamamu ya. Ya Allah, aku titip agamamu, amanahmu, penghujung perbuatanmu kepada Allah. Jadi aku sudah titipkan agamamu, amanahmu, karena perjalanan kita tidak tahu. Ya, mungkin akhlak kita berubah, mungkin berbagai keadaan, maka kita serahkan pula sama orang yang di rumah agar yang melakukan perjalanan juga tetap diberikan oleh Allah kemudahan dan keselamatan. Ya, itu beberapa catatannya. Ada doa yang sangat masyhur, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian seterusnya ada doa tadi, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan beberapa doa-doa yang lain. Intinya adalah kita merujuk tadi surat Az-Zukhruf, bahwa semua kendaraan yang ada hakikatnya Allah yang tundukkan, dan itu tanda kekuasaannya. Manusia dengan ilmu pengetahuan memang memudahkan atau menaikkan tingkat safety-nya, keamanannya, tapi hakikatnya Allah. Karena kita tidak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak mampu. Maka segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Ya, kemudian subhanaka inni zolamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kadang-kadang aku berdosa ya Allah, ampuni aku. Aku tidak mungkin mendapatkan ampunan kecuali Engkau yang mengampuni dosa-dosaku. Ingat pula ya, karena kita tidak tahu, dan keselamatan itu juga tergantung keadaan diri orang. Dalam tanda kutip, kalau dia berdosa, ya itulah yang disebut dalam doa ini, maka kita memohon ampun atas segala dosa sebelum kita melakukan perjalanan-perjalanan. Banyak lagi doa-doa yang lain yang umum juga dibahas. Ya Allah, ya aku memohon kebaikan, takwa, dan amal dalam perjalanan ini. Allahumma inni as'aluka Subhanallah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Bukan ya. As'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Bahkan kita mohon mudahkan dan dekatkan yang jauh. Tetap jauhnya tetap tidak berubah dari 70 km menjadi 10 km, enggak. Tapi perjalanannya jadi lancar. Yang tadinya ditempuh 2 jam kok bisa setengah jam, sama-sama. Itu maksudnya. Ya tidak mungkin jaraknya, misalnya saya ke Mekah, jaraknya jadi seperti saya ke Cibubur, ya nggak mungkin itu ya. Sunnatullah tidak demikian. Tapi pertama, secara hati kita merasa dekat, maka kita nyaman, tenang aja, tidak ada penyesalan, tidak ada pesimistis gitu ya. Tapi ya tetap jalan. Kemudian juga dilancarkan. Ya, harusnya misalnya 3 jam dilancarkan jadi 1 jam. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kita juga memohon, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar, kesukaran perjalanan. Wa ka'abatil manzur, atau tempat kembali tapi menyedihkan. Ya, sukses perjalanannya, tugasnya, pas pulang ternyata keluarganya ada persoalan. Maka kita mohon tempat kembalinya itu juga menyenangkan, anak-anak, keluarga, rumah kita juga tetap dijaga oleh Allah. Atau dalam perjalanan ada pemandangan yang tidak baik, kita juga berlindung dari pemandangan yang buruk. Buruk itu bisa pada harta kita dan keluarga kita, mendapatkan info tentang hartanya di rumah, info tentang keluarganya di rumah. Nah, sehingga disitulah banyak sekali ya petunjuk dari doa perjalanan. Namun semuanya mengingatkan, semuanya di tangan Allah. Maka kita minta kepada Allah. Sampai semuanya kita minta. Perjalanannya mudah, dekat. Ya. Kemudian engkaulah rekan dalam perjalanan dan penggantiku dalam keluarga. Karena tadi sudah menitipkan kepada Allah. Maka Allah yang menjadi pengganti kita di dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita. Maksudnya Allah yang akan menjaga dan melindungi kalau kita
menitipkannya kepada Allah. Kemudian pulang dari perjalanan, ya, maka tiada Allah yang berhak, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, semata-mata Dia, la syarikalah, seterusnya sampai ya aibin, taibin, abidun, taibun, aibun. Kita sampaikan, ya Allah, kami sudah kembali dengan baik. Kami juga bertobat jika dalam perjalanan ada dosa. Kami ingin terus rajin beribadah, memuji kamu, ya Allah, memuji Engkau. Allah telah menepati janjinya. Karena janjinya kita diberikan keamanan kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa catatan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, taibun, abidun, hamidun li rabbina. Sadaqallah wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Mohon maaf, ini teks Arabnya tertulis dari sebelah kiri, atau ini fontnya juga fontnya yang berbeda ya, sehingga mungkin sulit, nanti bisa diperbaiki teksnya ini insya Allah. Baik, jika demikian berarti sudah berakhir beberapa pembahasan kita yang ada di surat Az-Zukhruf. Ya, intinya memang surat ini banyak mengingatkan tentang sahabat, keluarga, rekan, teman, ya dari awal tadi. Dan Az-Zukhruf adalah perhiasan-perhiasan yang Allah siapkan di dunia, dan juga ada persiapan-persiapan atau perhiasan yang Allah siapkan di akhirat kelak. Tentu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang Allah janjikan di ayat-ayatnya, karena kita mengamalkannya, karena kita mematuhinya, Allah berkenan untuk ya memenuhi semua yang kita inginkan dari semua kebaikan-kebaikan Allah, baik dalam kehidupan dunia kita maupun nanti dalam kehidupan akhirat kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, silakan jika ada yang mau disampaikan. Saya sudahi sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Wal-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Atabik Lutfi yang sudah menyampaikan penjelasan kajian tadabbur surat Az-Zukhruf ya. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat di kolomnya. Ini sudah ada Bapak atau Ibu Nova, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, untuk doa kendaraan apakah ada perbedaan ketika misalnya kita naik perahu atau naik kapal pesawat atau di darat gitu, karena saya pernah mendengar beberapa doa tapi kok ada yang bilang beda, ada yang bilang sama, itu bagaimana Ustaz? Ya jazakumullah khairan. Alhamdulillah, baik ya Ibu Nova ya, terima kasih. Yang pertama, hakikat dari doa adalah permohonan kepada Allah atas hajat kita sebagai hambanya. Dan para ulama memandu doa itu bebas. Yang penting berdoa, keadaan hatinya baik, dan doanya doa yang dituntun oleh Nabi itu sekedar contoh saja. Boleh dengan bahasa Indonesia persoalannya. Boleh pula dengan bahasa yang dulu tidak ada. Misalnya dulu kan kebutuhannya hanya itu, sekarang kebutuhannya bertambah lagi. Pendidikan anak, dulu ya dalam tanda kutip, ya sudah, anak yang penting rajin ke masjid, rajin ngaji, sudah selesai. Sekarang kan tidak, pendidikannya harus tinggi, kesehatannya. Maka doa itu intinya adalah memohon atas semua hajat-hajat dunia dan akhirat kita. Karenanya redaksinya itu bebas dari kita. Namun Nabi mencontoh itu adalah sebagai sunnahnya. Sunnah itu pula banyak hukumnya. Ada yang wajib kita ikuti. Kalau memang tidak ada yang lain, maka itulah tuntunan. Tidak apa-apa kalau tidak mengikuti. Tapi ada yang mubah, ya, karena keadaannya dan kita tidak memahami bahasa Arab,
tidak cakap berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia. Maka kalau kita menunaikan ibadah umroh kan banyak sekali doanya. Dan memang doa itu bebas. Ibadah paling bebas adalah doa. Enggak berwudu pun boleh. Tidak menghadap kiblat pun boleh. Ya keadaannya darurat, Bu. Enggak mungkin menghadap kiblat. Dipaksakan misalnya. Ya dalam perjalanan kan kita tidak tahu menghadap kemana. Doa bukan sholat. Yang dituntun saklek. Enggak. Makanya ada yang mengatakan itu kan doanya tidak sahih. Ya Allah, doa semuanya sahih, enggak ada yang enggak sahih. Tunjukkan doa yang tidak sahih. Semua doa sahih. Yang penting doa itu kebaikan, tidak kemaksiatan, tidak pula untuk keburukan. Nah, itu yang pertama. Sehingga kaedahnya doa itu bebas, bahkan dituntun dengan adab-adabnya supaya kita mampu memenuhinya. Yang kedua, doa itu memang ada rujukan dalam Quran, dalam hadis, tapi juga ada yang tidak ada rujukannya. Sebagaimana kita beribadah, ada yang rujukan langsung, ada yang enggak. Ini banyak istihad juga sekarang. Sholat aja ada istihadnya. Sebagaimana kemarin pada masa COVID, itu istihad. Boleh sekali. Karena Nabi sendiri yang mengingatkan. Apa ingatan Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama berarti kan mereka beristihad, itu pewaris para nabi. Berarti kenapa menjadi pewaris? Ada yang tidak ada di masa Nabi. Dan kita tetap dijaga supaya dituntun kebaikan kita. Nah, kalau tidak ada ijtihad, bagaimana mungkin kita jalankan ibadah? Umroh sekarang sulit juga ikut betul-betul kayak masa Nabi, sulit. Kita tidak boleh naik pesawat dong. Kemudian itu ada kursi, ada macam-macam ya. Bahkan tempat lontar jumrohnya juga udah beda itu. Udah ada pengembangan ya. Dan lain sebagainya. Ya keadaan Safa Marwahnya beda. Ya dulu mah tinggi sekali, sekarang kan udah landai dan bagus. Artinya kemudahan-kemudahan itu kita ambil. Dalam ibadah saja masih mungkin ada ijtihad, apalagi dalam doa. Boleh ijtihad dalam doa? Iya. Karena itu ibadah yang tidak mahdoh seperti sholat dan puasa. Meskipun mahdoh ada saja ijtihad-ijtihadnya. Orang naik pesawat sholatnya gimana? Ya cari hadisnya nggak ada. Yang ada naik kendaraan, ya onta tadi. Tapi kan pesawat bukan onta, tapi ijtihadnya itu yang bisa diberlakukan. Yang terakhir doa itu memang variasinya. Nabi ketika mencontoh itu macam-macam. Tadi kan ada beberapa hadis ya. Karena Nabi itu tahu nanti ada umatnya yang suka doa yang pendek. Ada yang sedang, ada yang panjang-panjang. Doa iftitah aja bisa sampai 5 itu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau tidak hafal juga, ya sudah, subhanallah saja. Atau bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Itu tuntunan Nabi. Tapi kalau menambah yang lain, ya monggo silakan. Allahumma barik lana dan sebagainya. Ada yang menarik, doa-doa bulan Rajab, Syakban, katanya tidak sahih. Lah kalau berdoa, selama tidak kita mengatakan ini hadis sahih dari Nabi, nggak ada masalah. Ya kita doa Allahumma barik lana fi Rajab. Ya boleh, karena kita berdoa. Berkahi kami ya Allah bulan Rajab. Dan itu ada ijtihad dari sahabat. Ada asar dari sahabat. Ya tentu itu dibolehkan. Tapi kita tidak mengatakan kalau dianggap itu tidak sahih. Kalau ya, saya juga harus merecheck lagi. Karena ada yang mengatakan itu juga sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Seandainya tidak sahih, apakah tidak boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu Quran. Harus seperti mana adanya. Makanya hadis boleh nggak dengan makna? Boleh. Baca hadis dengan makna. Tidak harus harfiah. Kalau Quran harus harfiah, Bu. Karena Quran itu kalamullah. Ini kita membaca hadis, kalau nggak hafal boleh nggak? Boleh. Misalnya redaksi harfiahnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, saya nggak hafal. Tapi saya tahu maksudnya. Amal tergantung niat. Nggak ada masalah. Karena dibolehkan oleh para ulama membaca hadis dengan makna. Tapi Quran harus hurufnya sesuai. Itulah pandangannya kenapa Nabi bijaksana mencontoh yang pendek, yang panjang, dan menyerahkan kepada umatnya untuk berdoa-doa yang lain. Itu Ibu Nova, wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan afiat dan dalam perlindungannya, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz izin bertanya tentang pasangan suami istri.
Ketika seorang suami meninggal, kemudian istrinya menikah lagi, maka nanti di surga tidak akan bersama lagi. Ada juga yang mengatakan akan bersama lagi diantaranya dengan suami yang lebih dicintainya atau lebih baik keimanannya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, baik Kak. Barakallahu fiik. Iya, yang jelas urusan surga adalah urusan yang gaib. Kita tidak tahu karena surganya juga kita tidak tahu. Dan nanti berada di surga juga kapan ya nggak ada yang tahu. Jadi semua itu ijtihad ulama ya, memahami ayat, memahami hadis, kemudian menyampaikan pandangan. Ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di surga itu Allah siapkan tidak satu bidadari, tapi disebutnya sampai beberapa bidadari. Ya, kalau pakai angka saya tidak setuju ya, ada 60, ada berapa gitu ya. Tapi banyak. Kenapa? Karena kenikmatannya harus lebih. Makanannya wa utubihi mutasyabiha, Al-Baqarah 25. Semisal, tetapi berbeda. Kalau sama saja tidak mala ailun ro'an wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Berarti tadi surat Az-Zukhruf menyebutkan, nanti di surat Yasin juga inna ashabal jannatil yawma hum wa azwajuhum fi zilalin hum wa azwajuhum, pasangan. Nah, jika seorang suami atau istri atau salah seorang yang meninggal dunia lantas menikah lagi, siapa yang dibersamakan? Semuanya. Ya, semuanya dibersamakan. Hanya tadi kan memang dasarnya amal. Nabi Nuh nggak bersama karena masalah amalnya. Istrinya durhaka, ya nggak mungkin. Asia nggak bersama karena suaminya durhaka. Ya, selama itu baik, bukan persoalan cinta. Ya, karena cinta itu relatif pula. Nah, selama dia orang yang wanita soleha, istrinya, kemudian wafat, dan ada lagi istri berikutnya soleha pula, nggak ada masalah, Allah bersamakan. Dan mudah bagi Allah, karena Allah akan siapkan segala yang melebihi dari kenikmatan dunia. Nah, itu alasannya. Sehingga memang yang akan dilihat adalah iman dan amal solehnya. Bukan dilihat cinta dan kasih sayangnya. Sehingga ketika Nabi juga beristri lebih dari satu, Nabi kan juga mengatakan kepada Allah ketika disebut walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, engkau tidak mungkin mampu berbuat adil. Memang Nabi sendiri nggak mampu. Karena persoalan yang sulit adalah cinta, itu berada di dalam hati. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, ini yang mampu aku lakukan untuk berbuat adil. Jangan engkau cela aku fala talumni fi ma la adil, terhadap mungkin yang tidak bisa aku berbuat adil karena memang manusiawi fitrah. Karenanya semuanya termasuk anaknya, mau anak kandung, anak tiri, semuanya. Asalkan ya tetap saja kalau surat Ar-Ra'd 23 silakan bisa dirujuk, waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatim. Syaratnya cuma satu, kata Allah, kalau soleh. Kalau semuanya soleh, masuk semuanya. Kalau salah satu tidak, ya mohon maaf. Atau pandangan kedua, tadi misalnya istri yang sudah wafat duluan, kemudian istri berikutnya adalah misal amalnya beda. Kemudian maaf, dosanya lebih banyak. Dan dia harus berada di neraka. Maka tadi ada syafaat. Ada syafaat. Dan kalau orang yang di neraka masuk surga, bukan ahli neraka lagi. Masuk surga. Dan jadi bidadari lagi. Di nerakanya nggak jadi bidadari ya. Tapi di surga jadi bidadari. Kenapa? Semua yang sudah berada di surga, otomatis Allah jadikan paling mulia. Disitulah maka kita yakin semuanya, manakala berusaha sungguh-sungguh meningkatkan amalnya, siapapun itu, ya posisinya sebagai apapun, yakinlah akan dibersamakan di dalam surga Allah. Demikian Ibu Eka, wallahu a'lam bishawab. Iya. Tapi sekali lagi ijtihad semua ya, karena kita tidak tahu itu hakikat di dalam surga itu kayak apa gitu ya. Tapi berdasarkan ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi, maka persoalan intinya pada iman dan amal soleh. Apapun tingkat cintanya, ya karena manusiawi, tapi yakinlah bahwa
atas dasar takwa. Dia mencintai karena dia orang soleh dan soleha, itu cinta dasar takwa. Tapi ada cinta karena pertimbangan-pertimbangan biologis, emosional. Ada juga, makanya kan Nabi mengatakan itu. Menikah mungkin orang karena hartanya, karena penampilannya, karena keturunannya. Tapi kata Nabi, beruntunglah orang yang menikah karena agamanya. Tapi yang tiga itu berarti ada dan boleh. Tapi kan beruntunglah. Maksudnya jangan itu menjadi yang paling utama. Yang utama agamanya, akhlaknya, baru harus dilihat keturunannya juga. Jangan asal yang penting keturunannya nggak jelas misalnya. Karena itu tuntunan Nabi. Ya, dan itu merupakan sifat-sifat yang fitrah bagi manusia. Nah, karenanya dasar cintanya yang terakhir tadi, karena agama, karena akhlaknya, itulah cinta yang sesungguhnya. Namun boleh nggak cintanya karena persoalan lahiriah? Ya boleh, karena Nabi mengatakan itu. Makanya kan Nabi memerintahnya tazawwaju al-walud wal-wadud. Menikah dengan yang banyak memberikan keturunan, atau dalam tanda kutip itu ikhtiar manusia, tapi al-wadud yang memberikan kamu kasih sayang. Nah, ya itulah pertimbangan itu banyak, tapi yakin yang tertinggi, yang prioritas adalah atas dasar agamanya. Maka undang-undang kita juga demikian, sah pernikahan kalau antar sesama agama. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakumullah khairan. Ustaz Atabik atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, bisa resen ataupun via chat. Untuk bahan presentasi sudah saya share di kolom chat ya. Atau kalau tidak ada, izin saya tutup Ustadz ya. Baik, fadal. Iya. Sekali lagi, syukran jazakumullah khairan Ustadz Ataufik Lutfi yang sudah menyampaikan kajian tadabbur surat Az-Zukhruf pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan insight dari surat Az-Zukhruf dalam konteks almar'u ma'aman ahabbah itu bisa kita aplikasikan, memperbanyak teman-teman yang mengingatkan kita tausabil haq wa tausabil sober, sehingga harapannya bisa membawa kita ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga Ustadz Atabik Lutfi beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Selasa pekan depan. Untuk besok insya Allah kita memulai kajian baru dengan tema kecerdasan spiritual, jalan meraih sukses dan hidup bahagia, melanjutkan kajian parenting. Kita akhiri kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu Jazakallah insyaallah. khair Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Syukran Ustaz Fauzi. Assalamualaikum. Salam. Kran Gus Lufir.